menyempatkan waktunya. Oke, untuk sesi perkenalan mungkin dari saya udah ya gitu. Tapi untuk teman-teman karena waktu kita singkat ya, jadi nanti sesuai dengan perjalanan aja, perjalanan kita belajar, saya hafalin satu-satu deh. Gitu. Tadi saya udah hafal tuh Rosalia sebagai si pennya. Oke, hari ini saya mau menyampaikan kayak track record kita buat selama satu semester ini apa saja sih yang kita pelajarin. Jadi teman-teman bisa ancang-ancang atau bisa jadi pemantik deh buat teman-teman supaya bisa mengikuti mata kuliah biomechanical ini ya. Saya izin share screen. Nanti setelah itu baru nanti saya mau kontrak belajar karena itu kan habis kontrak belajar itu kan lihat materi dulu ya pertemuannya berapa gitu. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Kak. Oke, ini materi-materi yang akan kita pelajari selama satu semester, entah itu teori maupun praktek. Jadi kalau teori itu kan dia lebih ke basicalnya ya, tapi kalau untuk ke praktek ya udah dia lebih ke practicalnya itu bagaimana. Jadi itulah. Jadi ini semua temanya sama, cuma nanti teori itu bagaimana, definitionnya itu bagaimana, kemudian patologiskanya itu gimana, nah itu semuanya kita bahas di teori. Kemudian misalnya tes-tesnya itu bagaimana itu di teori, tapi kalau misalnya di praktek kita tuh murni praktek. Tapi karena ini kemarin Satgas COVID itu dia menyampaikan informasi bahwa UMS itu harus daring, jadi saya nanti pakai media pembelajaran yaitu adalah psikologi. Nanti saya jelasin psikologi, ini saya lihatkan ini dulu. Nah, apa saja sih yang bisa kita pelajarin selama satu semester 14 pertemuannya? Pertama kita akan belajar tentang vertebra. Jadi vertebra atau tulang belakang sampai dengan ini ya, coccygeus. Jadi kan vertebra itu kan ada cervical, thoracal, lumbal sampai dengan coccygeal ya. Nah, itu kita akan pelajari semua mulai dari diskusnya, mulai dari korpus dari vertebranya, mulai dari ligamentumnya, kemudian miologinya, osteologinya. Nah, kita akan bahas semua di sini. Kemudian kelengkungan atau curve vertebra itu bagaimana? Bagaimana kita bisa membedakan dari curve normal sampai dengan curve patologisnya. Kemudian bagaimana komponen-komponen dari diskus intervertebralisnya serta dari fungsi diskus. Apakah dia itu meredam kejut? Apakah dia hanya sebagai penyokong sehingga tubuh itu dapat tegak ya seperti itu. Jadi tidak hanya itu. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar tentang basic biomechanically dari cervical. Jadi satu-satu teman-teman, nggak bisa semuanya. Misalnya pertama dua pertemuan itu kita akan bahas dari cervical aja. Jadi cervical segmen ini dia ada apa aja, osteologinya itu gimana, kemudian bentuk osteologinya itu gimana, apakah dia beda, apakah cervical 1 sampai dengan cervical 7 itu bentuknya sama? Tentu tidak ya. Kemudian joinnya ada apa aja yang di bagian cervical, misalnya ada atlantoaxial joint ya, kemudian atlanto-occipital joint ya seperti itu. Kemudian ini sendi-sendinya tadi yang saya maksud join ya. Bagaimana itu yes join, misalnya atlanto-axial join, apakah dia menghasilkan gerakan fisiologisnya apa aja, nah seperti itu ya. Kemudian struktur-struktur pembentuknya, misalnya ada tulang-tulangnya, kemudian selain dari tulang cervical, apakah ada tulang yang lain seperti itu sebagai penyokongnya. Misalnya dari torakal, dia torakal tidak bisa sendiri, berarti dia harus berattachment sama bagian depannya, yaitu adalah apa namanya, anterior cage-nya itu kayak kosta gitu ya. Kemudian otot, misalnya otot-otot apa saja, misalnya prime mover pada saat kita rotasi dekstra misalnya, atau prime mover pada saat kita flexion cervical itu apa aja, misalnya ada musculus scaleni ya, kemudian ada musculus misalnya sternocleidomastoideus, kemudian ligamen. Nah, ligamen ini kan dia perannya sebagai stabilisasi pasif. Nah, nanti kita harus hafalin. Jadi di sini biomechanical ini teman-teman harus semuanya hatam tentang ototnya, ligamennya, nanti semua saya akan jelaskan dan itu kan saya tanya pas ujian. Ligamennya apa aja, misalnya, pada saat rotation dextra atau rotation sinistra ternyata ada ligamen yang dia itu untuk mengholding dari dance of axis dari ke C1 misalnya. Nah, itu ligamennya apa? Oh, berarti ligamennya misalnya transverse ligamen. Kalau misalnya transverse ligamen itu di laxity atau dia mengalami type dari ligamennya
kemungkinan yang terjadi, misalnya hypermobility, bisanya hypermobility, nah seperti itu. Nanti kita akan bahas kasus-kasus seperti itu. Kemudian ini kemudian biomechanically pada cervical ini, tapi yang gerakan fisiologisnya, misalnya yang tadi saya sebut, misalnya atlantoaxial joint, berarti dia menghasilkan sebuah gerakan fisiologis, yaitu fleksi sama ekstensi, ya. Rotasi distal sama rotasi sinistra. Kalau misalnya atlanto-occipital, baru dia menghasilkan gerakan fisiologis, yaitu fleksi sama si ekstensi. Kalau misalnya side bending atau lateral flexion, itu biasanya dihasilkan karena facet joint. Facet joint yang ada letaknya itu di bagian cervical, misalnya hubungan antara facies articularis superior C2 sama C2 sama facies articularis inferior dari C1, sehingga dia bisa menghasilkan dari lateral flexion, entah itu dextra maupun sinistra. Ya. Kemudian cermati gerakan sendi. Jadi ada bidang sagital, ya. Jadi teman-teman harus tetap dihafal, tetap dipahami dari bidang sagital. Dia biasanya menghasilkan dari gerakan flexion dan extension. Kemudian dari bidang frontal, ya, abduction sama aduksi. Kemudian bidang transversal atau horizontal lah, itu bisa menghasilkan misalnya nanti endorotasi, sorotasi, ya, seperti itu. Kemudian nah jadi nanti dari cervical misalnya saya targetnya 2 pertemuan deh, misalnya harus dua pertemuan, walaupun itu memang banyak banget ya. Kemudian untuk torakal juga saya target 2 atau 3 pertemuan, karena memang dia itu tuh berkorelasi sama anterior cage-nya dari kostanya. Jadi nanti kita tidak hanya belajar di bagian torakalnya, tapi juga kita akan belajar dari kosta. Bagaimana dia gerakannya, ya, seperti itu. Apakah dia itu nanti gerakannya ke arah anterior, ke arah superior atau inferior, ya, caudal kah, seperti nanti kita belajar. Nanti analisa gerakan flexion dan extension dari gerakan torakalnya, ya, seperti itu. Gerakan torakal itu kita bisa melakukan gerakan fisiologis, misalnya fleksi sama ekstensi, tapi memang harus adanya penguluran ligamen sama otot yang benar-benar terulur, overstretch, ya, seperti itu. Kemudian dari ruasnya, nah apakah ruas dari torakal ini dia sama dengan ruas pada cervical? Tentu tidak. Biasanya torakal ini karena dia itu berattachment pada anterior cage, ya, maka dia itu biasanya dari corpus vertebranya itu dia lebih besar dan lebih kokoh, ya, seperti itu. Kemudian costa sama sternum jelas kita akan nanti bahas. Kemudian otot-ototnya apa saja, ya. Misalnya ada otot-otot interkostalis, baik internus sama eksternus. Apakah dia berperan pada saat terjadinya inspirasi sama ekspirasi? Nah, jadi di sini pada saat kita bahas torakal, jadi kita juga ada belajar tentang fisiologinya. Bagaimana fisiologi pada saat kita inspirasi, bagaimana fisiologi pada saat kita ekspirasi. Karena inspirasi sama ekspirasi itu dia akan membuat kurva dari torakal itu berubah. Bukan hanya kurva dari torakal, tapi gerakan pada costa dan sternumnya dia juga akan berubah. Seperti itu. Dan sama kita juga akan membahas tentang ligamen-ligamen yang ada pada torakal. Nah, setelah itu, ya, kita juga akan membahas geraknya itu bagaimana. Ya, apakah dia nanti kostanya ke arah kranial, apakah dia kostanya ke arah kaudal, kemudian bagaimana bending momennya pada saat inspirasi dan pada saat ekspirasi. Kemudian kita akan menganalisis dari kurva normal sama kurva tidak normal. Misalnya, apakah ada faktor yang bisa menyebabkan perubahan kurva normal ke patologis? Ada tentunya, misalnya itu multifaktorial, ya, sebenarnya. Kalau misalnya dari internal aja berarti misalnya memang dia ada bawaan dari perubahan kurva, misalnya ada gangguan densitas dari tulang, kemudian ada dari bed posture sehingga dia menyebabkan perubahan dari kurva. Tapi kalau misalnya murni dari eksternal, misalnya dia ada asidental, ya. Jadi asidental nanti dia bisa menyebabkan perubahan kurva gitu. Asidental itu ini ya, kecelakaan misalnya. Jadi dia membuat kurva dari vertebra itu berubah, ya, seperti itu. Apalagi yang kita belajar banyak. Terus habis dari torakal baru kita ke lumbal, teman-teman. Jadi lumbal ini dia itu merupakan segmen yang sangat fleksibel, ya. Dia sangat fleksibel karena apa? Jadi memang nanti karena kita belajar nanti ligamen, jadi ligamen itu sifatnya di vertebra dia semakin ke bawah dia semakin tipis.
densitasnya ya atau ketebalannya. Makanya kenapa lumbal itu dia fleksibel yaitu karena salah satunya ligamen. Karena kita tahu bahwa ligamen itu perannya itu adalah stabilisasi pasif ya. Makanya dia semakin ke bawah dia semakin tipis sehingga mudah sekali untuk terjadinya cedera, injury di bagian lumbal, misalnya sakit pinggang, boyoken. Nah, di sini biasanya itu di lumbal, teman-teman. Karena memang otot-ototnya juga ya, otot-ototnya juga dia itu mudah sekali untuk mengalami kelemahan ya. Kayak gitu. Nah, kemudian nanti lumbal ini pasti dia akan berkorelasi sama torakolumbal. Jadi nanti memang torakolumbal itu memang dia ada hubungannya tersendiri, nanti kita akan pelajari. Kemudian di sebelah inferiornya dia akan berkorelasi sama torakosakral. Gitu. Kemudian nanti kita juga akan bisa membedakan apakah korpus dari lumbal ini dia itu beda atau sama dengan korpus bagian servikal sama di torakal. Itu bagaimana? Nah, karena lumbal ini dia fleksibel, apakah korpusnya itu juga berbeda dengan yang lain? Nah, nanti kita akan bahas. Ya, otot-ototnya apa aja? Misalnya ada quadratus lumborum di bagian deep, ya, di playernya, atau nanti ligamen-ligamennya, misalnya ada ligamen longitudinal posterior atau ligamen longitudinal anterior. Apakah dia tetap melewati dari lumbal, apakah tidak. Kemudian nanti kita analisa gerakannya. Jadi pada lumbal, segmen lumbal itu dia juga bisa menghasilkan gerakan fisiologis, yaitu gerakan fleksi sama ekstensi, rotasi juga bisa, kemudian side bending juga bisa. Ya. Kemudian, karena di lumbal ini dia fleksibel, maka untuk diskus intervertebralisnya dia juga sering sekali untuk terjadinya cedera atau injury. Misalnya kita mengetahui adalah hernia nuclear purposus atau singkatannya itu adalah HNP. Jadi di sini HNP itu memang sering terjadi pada lumbal. Salah satu alasannya adalah karena memang di sini untuk stabilisasi aktif maupun pasifnya itu dia kurang. Nah, nanti kita akan analisis gerakan-gerakannya seperti itu. Kemudian saya akan bahas tentang lumbal sacral joint, kemudian sacrococcygeal joint ya, kemudian perubahan postur dalam klinis. Misalnya saya kasih kasus nih teman-teman, kasih kasus skoliosis ya, atau nanti saya kasih kasus misalnya fraktur pada apa? Oh, misalnya fraktur pada lumbal misalnya, atau nanti spondilosis atau nanti spondylolistesis. Nah, nanti kita akan bahas semuanya di sini. Kita akan bedah kasus semua. Jadi di materi biomechanical ini saya tidak hanya kuliah ceramah, tidak. Jadi saya membangun feedback teman-teman supaya teman-teman memang paham tentang apa itu biomekanika. Kemudian perubahan struktur vertebral terkait dengan patologis. Nah, ini yang saya bahas nanti. Misalnya tentang spondilosis, spondylolistesis, kemudian fraktur. Ini banyak banget ya. Seperti itu. Jadi ada juga nanti misalnya hyperkipotik, itu juga ada ya. Atau misalnya bad posture, misalnya flat ya, misalnya flat pada bagian servikal. Apakah dia itu juga akan mempengaruhi dari otot sama ligamen? Kayak gitu. Nah, itu adalah semua materi-materi yang akan saya kasihkan nanti teman-teman. Bukan saya kasihkan sih, tim Pak Wiji itu akan kasih, gitu ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang akan saya kasih nanti? Apa ini ada yang mau ngasih saran gitu, mungkin kurang Mbak gitu? Ada? Mungkin? Atau gimana? Lanjut ya berarti ya kalau nggak ada tanggapan. Oke, nah ini adalah kayak bentuk macam-macam tugasnya gitu teman-teman. Ini bukan tugas minggu ini ya, enggak. Ini salah satu aja sih, salah satu tema tugasnya. Misalnya analisa kasus gangguan vertebra. Misalnya saya kasih kasus skoliosis. Nah, skoliosis itu nanti teman-teman analisa. Oh, misalnya nanti skoliosis itu teman-teman pasti bandingkan sama yang normal ya. Misalnya saya kasih jurnal nih, ya udah kalian bedah jurnalnya, terus nanti berdasarkan jurnal itu apa yang terjadi perubahan. Misalnya awalnya binding moment pada saat kurva normal sama kurva skoliosis itu beda. Nanti jelaskan binding momentnya itu bagaimana. Kemudian dilihat dari secara visualisasi aja, apakah ada perbedaan? Jelas ada. Nanti itu dijelaskan juga. Kemudian kalau misalnya nanti di kasus itu dia dijelaskan dengan menggunakan X-ray ya. Dengan X-ray apakah dia juga ada perubahan, bagaimana kita lihat dari sisi anterior posteriornya atau dari lateral view-nya itu bagaimana.
Kemudian misalnya analisanya lagi mungkin otot-otot yang mengalami gangguan, misalnya apa kelemahan ya atau dia mengalami tightness itu juga bisa ya kayak gitu. Jadi semuanya di sini. Misalnya video gerakan dari vertebra. Misalnya saya minta teman-teman coba buat video gerakan fleksi dan ekstensi dari cervical. Udah gitu aja paling. Kemudian video analisa. Jadi kenapa saya buat video? Karena memang kita kan pandemi ya. Jadi lebih ke video. Nah, itu materi tentang apa saja yang kita pelajari nanti gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Nggak berat ya. Semoga kalian bisa mengikuti. Soalnya nanti memang di semester ini saya tadi jadwal teman-teman ada anatomi 2 ya. Udah masuk anatomi 2. Anatomi 2 tuh belajarnya apa sih? Dulu saya cuma anatomi 1 loh. Belum masuk. Pak Maskun kan? Udah Kak. Berarti mungkin lebih deep lagi ya di pelajarinya. Bagus sih sebenarnya, cuma nanti memang di biomekanikanya nanti saya sama tim. Oke, nah setelah itu baru kita bahas tentang kontrak belajar. Nah, teman-teman gimana nih kontrak belajarnya? Kalau dari saya ya, dari saya dulu. Kalau dari tim dari Pak Wiji itu sebenarnya standar aja sih. Misalnya untuk teori ini dia 75%. Jadi 15%-nya itu ini untuk presensi. Presensi itu dia 75%. Jadi 15%-nya itu terserah teman-teman mau masuk apa tidak, tapi harus jelas ya harus jelas alasannya atau apa. Jadi boleh 3 kali bolos. Itu presensi. Nah, kemudian kalau misalnya UTS biasanya 35%. Kalau UAS 40 atau 45 gitu. Kemudian kalau tugas itu saya biasanya ambil tugas 1, tugas 2 sama tugas 3. Jadi dia kalau tugas 2 ya bisa 5% bobotnya atau bisa 10%. Jadi tugasnya jangan lupa dikerjakan dengan sebaik mungkin. Mungkin gitu. Kalau dari teman-teman gimana? Untuk bobot penilaian aja dulu. Mana? Ada tanggapan atau ada apa gitu? Nggak ada? Fix yang saya tawarkan diterima atau ada sanggahan? Diterima Kak. Diterima Kak. Oke. Baik. Oke, baik. Nah, terus nanti kalau misalnya kalau ke saya, misalnya saya ini yang ngisi kelas ini misalnya, nanti tuh boleh teman-teman nggak harus on cam nggak apa-apa, off cam juga boleh sih. Asalkan pas saya panggil teman-teman ada orangnya gitu loh, takutnya tuh nggak ada gitu ya. Itu sih kalau saya. Terus kalau misalnya teman-teman mau sambil nyambi makan atau minum nggak apa-apa sih, nggak apa-apa asalkan memang di mute aja ya, di mute asalkan tetap memperhatikan. Terus kalau misalnya saya cuma remind aja ya, kalau misalnya saya ngisi kelas ini itu di record aja teman-teman boleh. Soalnya saya biasanya kalau ngajar itu sering hilang kontrol ngomong gitu. Kadang nggak berhenti, kadang kecepatan. Jadi kalau misalnya teman-teman saya menjelaskannya secara cepat, jadi teman-teman langsung aja, Mbak kecepatan, bisa diulang nggak gitu ya. Soalnya saya sering banget hilang kontrol gitu sih. Jadi biar apa ya, biar tujuan pembelajaran hari ini itu benar-benar tercapai. Takutnya nanti saya asal ngomong, banyak ngomong, tapi teman-teman bingung. Kan percuma saya ngomong, capek juga mulut saya ngomong kan. Terus apalagi ya, mungkin udah boleh makan boleh minum. Nah terus nanti kalau masuk dari Jimit ini 5 menit 10 menit apa berapa menit, jadi pas saya masuk itu langsung mulai nunggunya maksimal berapa. Kalau teori mungkin 5 menit aja kali ya, soalnya kan cuma sampai 7.20. Kalau praktek Iya, tuh 5 boleh. menit aja. Oke, baik. Kalau praktek nanti boleh sama saya tuh 10 menit kah, 15 menit, kayak gitu ya. Nah, nanti di praktek nanti saya kontrak belajarnya di praktek aja pas kalau ada waktu sekarang. Jadi pas di praktek saya langsung teori, langsung ngasih bahan ajar teori. Kan hari ini Pak Wiji nggak bisa, pertemuan duanya di praktek. Mau? Langsung.
biar di bulan puasa kalian nggak berat-berat mikirnya. Bentar lagi puasa kan? Ya loh. Oke, gini, ini baru jam 7, masih 20 menit lagi saya mau share screen pakai media pembelajaran kita adalah psikologi ya. Jadi teman-teman dicermati, saya izin share screen. Bentar deh. Nah, oke, teman-teman. Bisa dilihat, ini nama kelasnya adalah kelas Biomekanika 2 semester 2, 2022. Ini kelas kalian, teman-teman. Silakan login atau di screenshot dulu akses code-nya. Sudah? Nah, ini nanti teman-teman wajib semuanya masuk ya di kelas ini, ada 50 berapa tadi. Nah, itu wajib masuk di ini enggak pakai password atau apa, langsung ini aja, langsung dimasukkan akses code-nya, nanti teman-teman langsung masuk ya gitu. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman semua itu kayak misalnya mengupload tugas, mengupload presensi, ya seperti itu. Oke. Dan nanti untuk si pen, Dek Rosalia, nanti tolong di screenshot yang tadi kita jimit, di screenshot dulu. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara presensi dari mata kuliah biomekanikal ini ya. Itu oke. Kemudian apa saja sih yang ada di sini, icon-iconnya atau konten-konten yang akan saya upload di sini biasanya ada materi kuliah. Ini kan baru-baru ya, dulu tuh saya ngajarnya di semester 3, teman-teman. Saya lihatkan yang di semester 3, soalnya itu lengkap banget. Nah, oke. Misalnya nih, ini jangan diikutin ya akses code-nya. Ini yang semester 3 kemarin banget saya baru selesai belajar, saya baru selesai ngajar. Misalnya ada tugas. Tugas tuh nanti teman-teman ngumpul semuanya di sini. Tugas A, tugas kelas B, kelas C. Berarti nanti teman-teman kumpulkan tugas di tugas kelas A. Materi kuliah nanti semuanya saya semua upload di sini. Jadi untuk materi kuliah praktek udah urut. Nanti kalau misalnya Pak Wiji nanti yang ngajar dan PPT-nya baru dan nggak ada di psikologi, nanti teman-teman minta ya Pak Wiji nanti untuk nguploadnya nanti tak upload. Gitu. Nah, ini dokumentasi absensi, nanti saya jelaskan, ada video pembelajaran, forum discussion, e-modul, dan post-test. Misalnya tugas. Nah jadi tugasnya itu adalah laporan praktikum sama logbook, teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman, karena ini adalah view dari administrator, jadi nanti teman-teman view-nya itu sebagai students. Nanti tinggal di sini adalah submit your task atau apa gitu. Nanti ya di sini. Nah, kita lihat bagaimana bentuk tugasnya. Bentar ya loading. Memang jaringannya agak. Oke, ini dia. Nah, ini nanti saya langsung kasih grading di sini. Teman-teman nggak usah khawatir untuk penilaian, saya transparan. Ini ya. Nah, ini adalah tugas laprak. Laprak itu laporan praktikum sama logbook. Jadi nanti ini filenya saya kasih ke si pen. Nanti biodata mahasiswanya masukin foto di sini ya, sesuai ditulis dengan biodatanya. Nah, terus nanti di scroll aja ke bawah. Nah, kalau untuk misalnya logbook itu cukup satu hari itu satu halaman aja. Nggak usah banyak-banyak. Karena udah ada laporan praktikum. Jadi logbook itu cuma kayak rangkuman singkat. Nah, ini materi 1 berarti misalnya pertemuan 1, materi 2 berarti pertemuan 2. Misalnya saya bahas nanti sore itu vertikal, ya udah nanti dirangkum aja. Di sini ada kotak, saya kasihkan udah satu aja. Ini terlalu banyak sih, over sih ini. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya rajin-rajin, jadi pas teman-teman ujian ya tinggal langsung belajar logbook sama lapraknya ya. Boleh dikasih gambar, boleh. Ini semua yang ditulis sama mahasiswa ini apa yang saya jelaskan semuanya, teman-teman. Jadi teman-teman kemarin itu di record ya, jadi karena takut ada ada yang belum tak sampaikan, jadi saya lihat recordnya lagi. Nah, nanti di minggu depannya nanti saya bahas lagi.
Ini semua yang saya jelaskan nih, mereka lihat record lagi nih. Kemudian, nah ini adalah logbooknya. Jadi setiap pertemuan itu satu logbook dan satu laprak. Satu aja tapi logbooknya, satu halaman. Nah laporan praktikumnya gini teman-teman. Nanti scroll aja di bawah. Nah ini adalah laporan praktikum, biomekanika 2, servikal. Tujuan, tempat praktikum, ini saya kasih nanti. Waktu praktikum, alat dan bahan praktikum, teori dasar dimasukin. Kemudian nanti yang paling penting itu prosedur. Nah ini, prosedur kerja, misalnya nanti di upper cervical ada gerakan flexion, ada gerakan extension, itu harus ada foto. Nanti ini penjelasannya, terserah penjelasannya itu gimana, foto ya. Misalnya teman-teman bisa jadi sebagai terapis, bisa sebagai ada juga sebagai pasien. Satu kelas fotonya boleh sama, asalkan penjelasannya beda. Karena kan kita juga lagi pandemi, nggak mungkin kan kita berkerumun kayak gitu. Apalagi Omikron itu infeksiusnya itu tinggi ya. Nah ini fleksi, ekstensi, tapi tidak menuntut kemungkinan teman-teman juga bisa ngambil dari jurnal. Ya, nanti ambil aja dari jurnal. Misalnya fleksi, misalnya teman-teman nggak bisa ketemu nih. Ya udah nanti ambil aja dari jurnal. Nggak apa-apa sih. Ya, gitu. Nanti di dalam sini tuh kayak penjelasannya aja sih. Misalnya aksis, misalnya bidang geraknya sagital. Oh sagital berarti nanti gerakan fisiologisnya fleksi. Nah fleksi nanti gerakannya bagaimana? Seperti ini. Kemudian ekstensi berarti gerakannya gimana? Oh seperti ini. Gitu ya. Ligamen-ligamennya apa aja gitu. Oke, gitu aja sih. Gampang kan tugasnya. Laprak, jadi tiap pertemuan ada pertemuan 2, pertemuan 3, 4, dan 5 bisa. Nanti ada tugas teori juga di sini, biasanya Pak Wiji nanti minta bikinkan tugas teori, jadi diangkat. Itu teman-teman, itu tentang tugas, sekarang tentang materi kuliah. Nah teman-teman saya semuanya sudah upload di sini, tapi ini udah saya transfer ke kelas teman-teman yang di sini tadi ya. Nih, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang saya lihatkan karena udah lengkap. Anatomical, biomekanik, cervical spine, pertemuan 2 nih biasanya langsung saya kayak gini nih biasanya. Pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7, biasanya jurnal juga saya kasih di sini semuanya. Jadi si pen itu tinggal remind saya aja nanti Mbak, PPT-nya belum diupload, nanti saya upload itu aja ya. Oke, nah biasanya teman-teman saya tidak, kalau saya itu biasanya enggak pure PPT, tapi saya juga pakai misalnya karena saya enggak PPT itu kayak apa ya, kurang gitu, kayak kurang nendang gitu. Teman-teman yang mau ebook nanti bisa ke saya ya, misalnya mau Subota dulu mah saya tuh kalau Subota saya harus ke perpus dulu teman-teman. Sekarang mah tinggal udah ada nih saya. Teman-teman kalau misalnya mau minta Subota saya lengkap ada. Misalnya nih, nah kita mau bahas ini misalnya. Nah biasanya tuh saya pakainya ini sih, misalnya langsung ke Subotanya karena kan udah langsung ada nih. Nah kosta terus nah ini biasanya saya langsung ke sini ya, Subotanya nanti saya langsung bahas ke Subota karena misalnya di PPT itu pindah lagi saya jadi langsung aja ke Subotanya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung ini kalau satu ada fisiologi sehat semuanya dari kuliah ya udah dari semua, bahkan nanti teman-teman udah ada lebih nih beberapa praktek bisa dibaca sendiri. Nah saya itu pakai nah di sini teman-teman biasanya ini juga ada yang saya pakai buat bahan aja di mechanical biology di praktek ada biomechanical spine. Nah biasanya saya pakai di juga ya ada atas spine trauma. Biasanya misalnya kita masuk kemudian biomechanical stabilization itu juga saya pakai biasanya ini anatomy saya tidak teman-teman pakai ini karena sama 3 saya ini nanti kalau misalnya kita udah masuk dalam pathological saya agak akan jelaskan apa spine misalnya for adult gitu ya sama pediatric ya kemudian surgery spine ini juga saya kasih tahu. Kemudian ini kalau biomechanical spine juga ya tapi udah lama banget sampai 10 tapi saya masih karena ini ya teori dasarnya ini audio ini
Word ya, biomechanics of stabilization ini yang 2015 ini juga. Ini adalah teman-teman bisa langsung belajar secara otodidak ya, bisa nggak? Atau teman-teman ada nggak e-book yang lain, saya mau langsung aja chat saya ada. Atau memang teman-teman untuk mencarikan e-book ini, nanti saya carikan. Jadi gampang banget cari e-book. Udah mudah ya sekarang, nggak kayak saya dulu harus perlu satu minggu minjem 3 buku maksimal, biar saya sama teman. Aduh, ini udah dipermudah. Tinggal teman-teman itu mau nggak mencari tahu caranya itu gimana ya. Itu adalah modulnya. Nah, kemudian dokumentasi esensi. Jadi ini untuk si PN praktek dan teori mohon dicermati. Jadi ini folder sendiri nanti sama ya, nanti di upload. Memang sih belum saya masukin nanti deh. Nanti minggu ini tak selesaikan untuk folder di kelas kalian. Nah ini contoh. Bikin absensi per tiap pertemuan. Ini Muhammad Adapa kemarin yang dia itu sebagai sipen, jadi tiap pertemuan dia bakal upload. Nah ini misalnya ini pertemuan 1 ya, pertemuan 1 misalnya hari Jumat 4 Maret 2022, misalnya topiknya itu adalah kontrak belajar ya. Nah itu teman-teman screenshot satu aja, yang penting ada teman-teman semua saya hadir, nanti saya cek dari sini. Nah kemudian nanti diupload ya, nanti untuk ininya, untuk format file name-nya di sini. Ini hanya sipen ya, teman-teman yang lain boleh. Karena ini nanti mau direkap. Nah ini misalnya absensi teori kelas, misalnya taruh kelas B yang ini 3 ini nomor 1 misalnya. Atau nanti pertemuan 2 misalnya. Ya gitu. Ntar ini sorry. Ya, oke. Nah, nanti untuk absensi praktek juga sama. Absensi praktek misalnya kelas B, misalnya pertemuan 4 atau pertemuan 1 gitu ya. Itu aja sih. Udah. Nanti gantian. Nah, nanti untuk format tugasnya nanti saya ngasih tahu ke ini dulu, ke sipen dulu gitu. Nah, itu yang tidak upload. Nah, jadi untuk pertemuan ini ya disimpan dulu karena foldernya nanti saya kasih tahu ke sipen apakah sudah siap diupload atau belum. Bentar ya, saya lagi ada kerjaan nanti, jadi saya buatkan nih dokumentasi absensi. Nanti per kelas ada, gampang, tinggal di submit. Nanti saya tinggal lihat submission oleh kelas berapa gitu. Nah, itu dokumentasi absensi udah. Nah, ini video pembelajaran. Nah, ini adalah video-video yang saya kasih buat teman-teman. Misalnya pertemuan hari ini 2 kan, nah pertemuan 3. Nah ini tes-tesnya. Nah ini nanti teman-teman jadikan laporan praktikum. Ya, nanti lihat sendiri udah ada di ininya, di roomnya. Di room teman-teman udah ada. Kemudian forum discussion. Jadi kalau misalnya forum discussion ini kayak misalnya ada suatu pertemuan, kita itu nggak usah pakai Gmeet, nggak usah sinkronisasi ya, pakai Gmeet nggak usah, tapi teman-teman pakai forum discussion. Jadi saya kasih jurnal 1 misalnya, dan teman-teman harus mengomentari. Kalau misalnya teman-teman mengomentari, berarti teman-teman hadir. Kalau misalnya tidak, berarti tidak. Misalnya masing-masing mahasiswa membaca dan memahami isi jurnal ini. Setelah memahami, silakan analisis kasus tersebut sesuai dengan apa yang kalian pahami sama belajar biomekanik. Analisis terdiri dari misalnya biomechanical changes-nya apa, misalnya kurvanya, postur, force, binding moment, ya gitu. Kemudian saya pernah spesifik yang dibahas dalam jurnal, apakah ada pemeriksaan lain, kemudian bagaimana prognosis dari kasus di atas. Nah ini jurnalnya, nanti teman-teman tinggal memberikan komentar. Nah kalau misalnya memberikan komentar, berarti teman-teman hadir. Jadi kita nggak usah pakai sinkronisasi Gmail. Paham ya? Oke, saya ngejar waktu, bentar lagi. Ini nggak usah, nah ini post test. Nah ini adalah, jadi sebelum UTS sama sebelum UAS, pasti saya akan memberikan post test teman-teman. Jangan khawatir, ini adalah semua yang kami sampaikan, ya. Misalnya, post testnya itu gimana sih Mbak kalau biomekanik? Contoh.
Nah, misalnya jelaskan mechanical changes pada gambar berikut ya. Ini adalah titik fulcrum misalnya. Penjelasan meliputi arah datangnya force, titik fulcrum, area dekompresi dan kompresi serta binding moment. Nah, jelaskan saja makasih gambar gini, tapi jawabannya bisa 1 halaman. Kemudian makanya diperhatikan baik-baik ya kalau misalnya kuliah ya. Kedua, jelaskan gerakan fisiologis pada segmen servikal, berarti flex ekstensi ya, kayak gitu, dan sebutkan otot-ototnya gampang. Jelaskan tentang mekanika pernapasan, nih tadi saya mention inspirasi dan ekspirasi, serta bagaimana biomechanical changes-nya yang terjadi pada sendi-sendi tersebut. Nah, terus yang ini jelaskan patomekanisme dari degeneratif diskus intervertebralis. Nah, ini dijelaskan tanda panahnya di sini. Nah, ini bagaimana perubahannya, nah itu nanti teman-teman. Kemudian, kalau ini tentang osteoklastogenesis sama osteoblastogenesis. Jadi, jelaskan proses osteoklastogenesis dan osteoblastogenesis dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Gitu. Jadi, cuma ngasih gambar aja, teman-teman jelaskan. Oke. Sampai sini sudah saya jelaskan semua, dari kontrak belajar sampai dengan apa-apa saja. Dokumentasi, absensi juga udah, ya. Nanti kelasnya di sini. Udah pada masuk ya? Usahakan masuk semua. Oke. Nanti di pertemuan kedua, pertemuan nanti zuhur ya, jam berapa sih? Jam 12.30. 12.30 nanti kita ketemu lagi, saya langsung materi teori. Pertemuan 2 ya kan, Bina? Oke. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan mungkin terkait dengan kelas biomekanika? Jangan sepandang duluan ya. Oke, nggak apa, santai aja kalau sama saya mah. Anggap aja kayak teman biasa. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, 3 menit lagi tak tutup. Mungkin ada yang mau sholat duha, atau ada yang mau sarapan, mungkin. Saya nggak mau mengambil waktunya sih. Oke, nanti ketemu lagi jam 12.30 ya. Nanti De Rosalia tolong saya di remind lagi nanti. Takutnya nanti kelewat. Gitu. Oke, kalau nggak ada, nanti pertanyaannya nanti ya sekalian nanti aja lah. Oke, saya akhiri aja. Terima kasih buat teman-teman atas perhatiannya dan atensinya hari ini. Mohon maaf kalau misalnya saya banyak salah kata dan perbuatan. Kita ketemu lagi jam 12.30. Jangan lupa makan dan sholat dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri dan saya langsung izin leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.